المتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan, penjagaan diri dan batin yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, sucikanlah jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini, engkaulah yang menjaga dan memeliharanya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hidup pasti mengarungi banyak masalah yang diduga maupun tidak diduga, dan sebagian besar masalahnya tidak kita duga. Tapi setiap masalah yang kita arungi, seberat apapun, semuanya terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan setiap masalah yang kita hadapi semua sudah diukur oleh Allah. Dan masalah yang kita hadapi semuanya membawa kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Banyak yang cemas menghadapi hidup karena mengandalkan selain Allah. Orang naik mobil tidak pernah bertanya supir. Kalau kita naik bis, naik kereta api, naik pesawat, kita tidak bertanya tentang supirnya, masinisnya, pilotnya. Kita tenang-tenang saja karena kita percaya bahwa pilotnya ini memiliki kemampuan. Ketika kita percaya pilotnya ini memiliki kemampuan terbang, maka tenang. Ketika kita percaya ada Allah yang menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, kita tenang. Tidak tenang itu kalau tidak percaya. Maka seperti yang dibahas semalam, mengapa penting sekali kita menjadi ahli takwa dan bercita-cita jadi ahli takwa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang berkedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Harusnya ini yang kita cita-citakan. Kedudukan di sisi Allah adalah ketakwaan. Harusnya kita sangat bercita-cita jadi ahli takwa, karena inilah yang berkedudukan tinggi. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu sudah selesai itu. Kalau kita dicintai Allah, Allah yang mengurus segala urusan kita.
Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu keinginan kita, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita dibanding kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam semua yang kita perlukan, menggenggam semua yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa menakdirkan kita ini tercukupi. Keinginan terbaik kita datang kepada kita dengan caranya yang tidak mungkin bisa dicegah, dihalangi, ditolak oleh siapapun juga. Maka keberuntungan yang luar biasa. Orang rindu ketenangan, ahli takwa diberi ketenangan. Rezeki sudah bukan masalah bagi ahli takwa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik semua rezeki, menggenggam semua rezeki, dan Allah satu-satunya yang membagikan setiap rezeki. Dan Allah tahu keperluan rezeki kita, dan Allah sudah janji akan mencukupi, bahkan min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak diduga-duga, tidak terbayang oleh kita. Tidak ada masalah. Kita dalam situasi sulit, yang benar-benar sulit, kesulitan kita Allah sudah tahu, dan terjadi juga dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan dalam kesulitan, dan Allah yang bisa memberikan pertolongan baik diduga maupun tidak diduga. Kehidupan yang luar biasa, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Orang banyak takut oleh masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun, persoalan sekolah, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan politik, persoalan apapun, tidak ada yang tidak diketahui Allah, tidak ada yang rumit bagi penguasa langit dan bumi. Kalau kita bicara rezeki, ketakwaanlah sumber yang paling utama syariat yang mendatangkan jaminan Allah. Kalau kita bicara masalah kecemasan, ketakwaanlah solusinya. Makanya kalau aduh gimana ya, saya ingin punya anak yang soleh, apa yang bisa kita lakukan? Membolak-balik hati anak? Tidak bisa. Kunci memiliki anak yang soleh, dititipi anak yang soleh adalah ketakwaan orang tuanya. Kunci agar diamanahi rezeki anak yang soleh, solehah adalah ketakwaan orang tuanya. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak, walaupun disekolahkan di sekolah yang paling baik, tidak ada jaminan jadi baik. Tapi sekolah biasa, kalau Allah menghendaki baik, jadi baik. Apalagi syariatnya Allah memberikan tempat yang baik agar anak bisa menjadi baik. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya soleh, bagus, tapi lupa tentang kesolehan dirinya. Guru ingin muridnya baik, jadilah guru ahli takwa. Takwa itu apa? Takwa itu diawali dengan yakin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Al-Quran tiada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak bisa terjangkau oleh indera kita. Allah maha gaib, malaikat, jin, tentang gaibnya kubur, yaumal akhir kelak, hisab maksudnya, tentang neraka, sorga. Orang yang takwa yakin dengan semua itu. Mendirikan sholat, sholatnya bagus, bukan mengerjakan, tapi sholatnya itu benar-benar dilakukan sekuat tenaga, penuh kehusuan. Orang yang sholatnya bagus, Allah akan memperbagus semua urusan. Kalau ada yang nanya kenapa urusan saya ruwet, periksa sholat kita. Sudah telat sekepikirnya selama sholat, tidak paham dengan bacaan sholat, kita sholat, silakan ukur sendiri. Harusnya sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat itu zikir yang lengkap, dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Semua bacaan sholat itu zikir. Perbaiki sholat. Kalau kita ingin jadi ahli takwa, lihat sholat kita. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu, itu ranking pertama sebelum birrul walidain. As-sholatu ala waktiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Tidak ada kikir bagi ahli takwa. Dia hakul yakin semua harta yang ada milik Allah, dan lebih yakin dengan apa yang Allah janjikan daripada apa yang ada di tangannya. Tidak berat untuk mengeluarkan, tidak berat membayar zakat, sama sekali tidak berat, karena zakat itu bukan haknya. Siapa yang rajin sholat tapi tidak mau bayar zakat, tidak bisa memasuki, belum memasuki wilayah takwa. Sampai ringan berzakat, ringan bersedekah, ringan berinfak. Infak itu lebihan dari yang kita perlukan. Ingin tahu ketakwaan kita, ukur saja seberapa ringan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita bahas semalam di surat Ali Imran ayat 134, ahli takwa itu ringan saja, tidak ada beratnya. Dunia ini tidak lengket di hati kita. Punya makanan, ada yang lapar, ayo kasihkan. Tidak ada makanan lengket di hati, juga tidak di tangan. Ada yang lapar, ayo. Begitu. Pas saudara tidak usah ngarap-ngarap apa yang ada pada saya ya. HP-nya bagus, iya. Tidak usah diminta. Ini cobaan buat saya ya. Alasannya barang-barang yang ada ini pemberian. Kalau saya kasihkan nanti takut kecewa yang memberinya. Itu alasan. Dunia tidak boleh lengket. Jangan banyak terluka hati oleh duniawi. Jangan sedih dunia ini, bikin sedih. Kita di dunia cuman mampir. Dunia hanya titipan.
lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak dibawa. Di sini saja dunia, ngaku-ngaku saja. Usahakan seperti itu. Ahli takwa tidak ribet dengan duniawi ini. Kerudung kena setrika, sudah. Yang penting kepalanya tidak bolong, hanya kerudung. Jangan sampai kerudung marah-marah sampai tidak adil kemarahannya. Begini, kalau orang berbuat salah, kita memberikan sanksi harus pas, harus adil. Memaafkan lebih baik. Kalau kita marah dan marahnya terus semakin marah sehingga tidak adil, di akhirat nanti dibalas, dipikul tuh ketidakadilan kita di dalam memberikan balasan, itu nanti akan dituntut di akhirat. Misal, nauzubillah, jangan dicontohkan, kita sedang duduk ada yang ngejitak, boleh dibalas jitak lagi, boleh. Memaafkan lebih baik. Tapi dia ngejitak, dia tidak melawan, di akhirat ketemu tuh ketidakadilan itu. Semuanya akan adil di akhirat nanti. Makanya memaafkan lebih baik. Riyadoh, kalau kita ingin dijamin Allah, jadi ahli sedekah. Jangan banyak mikir. Kalau tidak siap nanti malah tertipu setan. Jadi pelit. Karena setan itu menjanjikan kemiskinan, kefakiran, dan mengajak untuk berbuat bakhil, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan fadlan, karunia-Nya yang luas. Latih ini Ramadan ini, sudah jangan ragu-ragu, jebet-jebet saja, rasakan bahagianya melepas dunia dari hati. Lalu bagaimana kalau kita jadi ahli sedekah, orang yang senang berinfak, nanti jadi ahli takwa, Allah jamin rezeki kita. Tidak hanya rezeki, ketenangan, kecintaan. Tidak ada orang cinta kepada orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Tidak ada. Orang dibuat cinta oleh Allah kepada dermawan, tapi bukan kecintaan orang yang kita harapkan. Kita cuma ingin dicintai Allah saja. Terserah Allah apakah orang akan suka ke kita atau tidak, cinta ke kita atau tidak. Itu terserah Allah yang membulak-balik hati. Kepentingan kita berinfak agar kita jadi orang yang dicintai Allah. Hadiahnya nanti hati kita lapang, keperluan kita dicukupi, musibah kita ditolak, dosa kita diampuni. Itu bonus-bonusnya. Apalagi wal kadhiminal ghaidh. Kita Ramadan ini pengulangan yang semalam, hadirin. Kalau kita ingin urusan kita mudah, tenang, bahagia, dicukupi, ditolong, la taghdab, jangan marah. Para pemarah yang terus-menerus marah, tidak berusaha menahan marah, tidak memasuki wilayah ahli takwa. Para pemarah tidak akan bahagia. Para pemarah tidak akan tenang hidupnya. Tidak bisa dicintai orang lain. Urusannya nambah, dosanya melimpah, pahalanya habis diberikan kepada orang yang dia marahi. Ahli takwa,
wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ayo hadirin, kita latih terus. Kita akan bertemu dengan berbagai hal yang mengecewakan, yang tidak sesuai harapan, yang menjengkelkan, kadang yang menyakitkan. Ingat, ahli takwa adalah orang yang bisa menahan amarah. Tahan. Bisa datang dari anak, dari pendamping hidup kita yang bikin kesel, menjengkelkan. Bisa datang dari lingkungan, bisa datang dari mana saja, kucing, ayam, tikus, semut. Kita akan marah terus. Bagaimana makanan saya dimakan semut? Atuh bagi-bagi. Gak usah pakai dendam, semut disemprot, dibakar, zolim. Nah, bicaralah baik-baik sama semut. Memangnya mereka mengerti? Saya tidak tahu juga ya, tapi pernah dicoba. Suatu saat semut mengerumuni, ya Allah, semut adalah ciptaanmu, bertasbih kepadamu, milikmu. Semoga engkau pindahkan semut ini, jangan ngerubungin meja ini terus. Engkaulah yang maha kuasa menggerakkan. Terus bicara ke semut. Saya tidak tahu semut mengerti atau tidak. Mut tidak begitu bicara. Semut, pindah atau jangan di sini. Nanti kamu bisa terbunuh di sini. Pindah, sambil mejanya ditek-tek begitu. Mudah-mudahan dia mengerti. Pindah tuh ke kue yang lain ya. Kasihlah sebagian, nggak akan kelaparan kue kita dimakan semut, betul? Semut juga makhluk Allah yang selalu bertasbih. Tadi sedang di sini Qiyamul Lail, ada yang ngobrol di luar, tidak usah pakai marah. Maaf, suaranya terdengar ke masjid. Oh ya maaf, enak. Siapa tuh yang ngobrol? Nggak tahu diri, mau apa marah-marah? Tidak diajarkan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijambak syalnya sampai merah lehernya. Senyum saja ketika orang Badui itu, karena orang Badui tidak mengerti adab. Ketika ada yang buang air kecil di masjid, orang Badui, Rasulullah tenang saja. Karena orang Badui belum paham itu masjid, harus apa di masjid. Ketika sebagian sahabat marah, ketika di Taif dilempar batu sampai luka, Rasulullah tidak marah, karena orang-orang Taif belum mengerti. Bagaimana kita marah kepada orang yang belum paham? Ingin hidup bahagia? Kalau mau, kalau tidak, harus jelas hadirin, jangan membuat saya marah. Ingin hidup bahagia, ingin dicintai Allah, ingin urusan kita menjadi lebih mudah, ingin diangkat derajatnya, ingin banyak pertolongan Allah dalam hal apapun, ingin rezekinya datang dari tempat yang tidak diduga-duga, la taghdab, jangan marah. Saya sambil bicara begini, karena kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata apa yang tidak diperbuatnya. Saya sesudah ceramah ini harus lebih baik. Jangan bikin jengkel santri ya. Begitulah hadirin. Sengaja diulang-ulang ini supaya berbekas kepada yang bicaranya ini. Kalau bicara seperti ini bukan berarti sudah sepenuhnya mengamalkan. Ada kalanya baru ingin, ada kalanya baru belajar sedikit untuk mengamalkan la taghdab. Tapi mudah-mudahan dengan berulang yang berbicara semakin
berusaha keras mengamalkan. Apalagi kalau ingin bahagia, dicintai Allah, wal 'afina 'anin nas. Tidak ada dendam di hati kita. Maafkan. Maafkan. Dia ngomong jelek, tidak apa-apa. Maafkan saja. Tidak ada dendam di hatimu dan hatiku. Wal 'afina 'anin nas. Maafkan. Maafkan. Sudah nahan marah, maafkan. Kenapa memaafkan? Karena ini yang diperintahkan Allah, ini yang disukai Allah. Sudah selesai. Kalau Allah bernyuruh, Allah suka, itu di sana bahagia, di sana mulia, di sana selamat. Tidak ada dendam-dendaman. Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, tidak ada dendam-dendam. Padahal begitu zalim belasan tahun kepada Rasulullah SAW. Mikir apa? Mikir yang didendamin ya. Udah selesai sekarang. Sebelum Ramadan tidak ada di hati kita dendam-dendam, sakit hati, mikir-mikir kejelekan orang. Maafkan. Tapi dia tidak minta maaf. Minta maaf itu urusan beliau. Urusan kita memaafkan. Tidak usah menunggu orang minta maaf. Maafkan saja. Tapi hutangnya yang saya belum dikembalikan, kembalikan. Justru itu dia nggak bisa nggak mengembalikan. Tanya kenapa? Kalau dia nggak sanggup mengembalikan karena tidak ada uangnya, sudah ikhtiar, halalkan. Rugi dong. Ya terserahlah. Allah itu yang punya uang. Kita bisa minjemin uang juga, karena Allah nitipkan uang kepada kita. Kalau Allah nggak ngasih rezekinya, nggak bisa kita nolong orang. Untung bukan kita yang jadi beliau, benar? Untung bukan kita yang lagi berhutang. Kenapa? Kita bisa mengutangin karena Allah memberikan rezekinya ke kita dan Allah memberikan ladang amal bagi kita. Kalau yang berhutang kepada kita tidak berdaya sama sekali, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tapi dia bohong terus. Memang kalau berhutang kecenderungannya bohong, mengingkari janji, bukan ingin berbohong, itu adalah upayanya saja supaya tidak tambah menderita. Kalau ada uang mungkin bayar. Daripada kita kotor hati, orang yang menderita, lapangkan halal. Lebih baik kita sibuk mensyukuri yang ada daripada memikirkan uang yang dipinjam orang yang tidak ada. Yang ada juga belum tentu disyukuri. Benar? Tapi jangan tapi dia melukai hati saya. Sudah takdirnya. Harus menjalani orang yang mengatakan atau memperlakukan kita seperti itu. Tidak ada ruginya. Kita terbunuh sekalipun, kalau kita benar tidak ada ruginya. Yang rugi itu yang zalim. Lalu apalagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Benar begitu ayatnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudah, tidak ada lagi sekarang kegiatan kita kecuali berbuat baik saja. Kalau Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, maka di sana ada kebahagiaan, di sana ada ketenangan, di sana ada kemuliaan, di sana ada keselamatan. Sudah, hapus kita berbuat jelek, ya baik saja. Kalau mau berbicara, bicara yang baik. Kalau mau nge-WA, WA yang baik. Kalau punya yang baik dan ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik.
Kalau ada kata-kata baik dan ada kata-kata yang lebih baik, cari yang lebih baik. Begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana yang lebih bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya itu, kenapa kita tidak melakukannya? Loh sini loh, Kang, boleh ke sini? Kenapa kita punya itu kata-kata itu? Kalau kita punya yang terbaik, berikan yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Sudah sederhana hidup ini hadirin. Apa yang Allah sukai, itulah yang terbaik bagi kita. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang membuat kita hidup bahagia, mulia. Orang nyari bahagia dari harta. Dunia cuma memenuhi kebutuhan jasad saja, tidak memenuhi kebutuhan hati kita. Selanjutnya Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini penting, ini ciri ahli takwa. Selanjutnya, jikalau bikin salah, berbuat salah, segera ingat Allah, segera minta ampun ke Allah, segera minta maaf ke orang, dan berhenti dari perbuatan salahnya. Orang takwa bukan orang tanpa salah. Orang takwa tidak berniat berbuat salah, tapi kalau tergelincir segera kata kuncinya segera ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau berkaitan dengan makhluk, minta maaf kepada orang, mengembalikan hak-hak makhluk, dan berhenti dari perbuatan buruknya. Jadi kalau ada orang membuat kesalahan, jangan dulu divonis jelek, karena boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan seseorang taubat nasuha. Tidak sedikit kita dengar orang yang bergelimang dosa dan akhirnya jadi orang yang sangat baik karena taubatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bahagia datang dari taubat. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.